Hao Ren benar-benar tertegun saat dia dan Zhao Yanzi saling menatap ke arah mata masing-masing. Zhao Yanzi tiba-tiba berdiri, berjalan ke depan guru bahasa Inggris dengan wajah galak, dan meletakkan laporan refleksi diri yang tertulis di meja. Nona Jin duduk tegak dan mengambil laporan itu. Dia membacanya dan berbalik ke Zhao Yanzi. Kau tidak terdengar sangat tulus di sini. Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan megap-megap. Wajahnya berubah menjadi hijau karena merasa malu. Hao Ren duduk di sebelah Nona Jin, jadi dia bisa dengan jelas melihat reaksi Zhao Yanzi. Kenapa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Nona Jin terlihat serius setelah melihat reaksi Zhao Yanzi. Apakah itu salahku telah menangkapmu menyontek pekerjaan rumahmu di kelas? Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan cemberut. Dia tampak tidak yakin, yang membuat Nona Jin semakin galak. Dia berkata kepada Zhao Yanzi, biar aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa semua sempurna hanya karena kau berhasil dengan baik dalam ujian tengah semester. Nilai bahasa Inggrismu masih salah satu yang terendah di kelas. Zhao Yanzi menekan amarahnya, tetapi Xie Yujia tidak tahan untuk membantu, jadi dia berkata, jangan marah, Nona Jin. Nilai bagus datang secara bertahap dan menyalin pekerjaan rumah seseorang hanya merupakan kejadian yang langka. Aku tidak perlu kau membantuku. Zhao Yanzi tiba-tiba berteriak sambil menatap Xie Yujia. Nona Jin mengetuk tangannya di meja. Sikap seperti apa ini? Tidak ada sikap apapun. Zhao Yanzi membalas. Walau Hao Ren bukan murid sekolah ini, dia tidak tahan hanya menonton. Dia berdiri dan menarik Zhao Yanzi ke samping. Zhao Yanzi cemberut dan menatap Hao Ren seolah-olah dia menyalahkannya. Simpan bicaramu. Hao Ren menepuk tangannya dengan perlahan. Dia biasa dimarahi gurunya dan tahu yang terbaik adalah minta maaf dan menunjukkan penyesalan untuk kesalahannya. Tidak pernah ada hasil yang baik jika membalas perkataan gurunya. Nona Jin tidak dapat menahan amarahnya dan berkata pada Xie Yujia, lihat. Lihat. Seperti ini. Murid-murid sekarang. Dia memandang Zhao Yanzi dan melanjutkan, jika kau memiliki pengertian setengah dari mahasiswa yang pernah aku miliki, aku tidak akan terlalu khawatir. Dia murid yang baik, dan aku bukan. Zhao Yanzi langsung berteriak. Ada apa? Ada masalah apa? Wali kelas Zhao Yanzi, Luo Ying, berjalan masuk dan melihat Zhao Yanzi yang hampir bertengkar dengan Nona Jin. Zhao Yanzi sedikit takut pada wali kelas itu. Jadi, sikap kerasnya tiba-tiba sangat menurun. Dia diam, cemberut. Hao Ren akhirnya menjadi tenang. Dia menarik tangannya, tetapi Zhao Yanzi langsung mendorong tangannya menjauh. Nona Jin, tidak perlu berdebat dengan seorang murid meskipun mereka tidak bersikap baik, kata Luo Ying kepada guru bahasa Inggris itu. Kemudian, dia melambai pada Zhao Yanzi dan berkata, kemarilah. Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan berjalan ke arahnya. Aku bertanya pada guru yang berbeda untuk pekerjaan rumahmu, dan aku tahu kamu menyalin semua pekerjaan rumah akhir pekan ini dari Sueling. Mari kita kesampingkan itu dan jawab pertanyaan ini dulu. Apa yang kamu lakukan akhir pekan ini? Luo Ying tampaknya baik, namun matanya menatap tajam pada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi cemberut dan terus diam,
Tetapi Hao Ren tahu dia pergi Zhejiang bersamanya akhir pekan ini. Memang benar kau telah menunjukkan sedikit kemajuan di tes ujian tengah semester, tetapi masuk ke dalam sebuah hubungan sementara nilaimu meningkat pasti akan mempengaruhi pelajaranmu. Apa kau tahu itu? Luo Ying melanjutkan. Zhao Yanzi ingin menerangkan tetapi tidak tahu di mana harus mulai. Dia tidak yakin apa yang dimaksud Luo Ying dengan hubungan. Jangan pikir aku tidak tahu. Pria itu yang bernama Hao Ren. Dia memanjat dinding untuk melihatmu sementara kau ada di kelas pendidikan jasmani beberapa hari yang lalu, bukan? Luo Ying melanjutkan bertanya. Zhao Yanzi dan Xie Yujia keduanya merinding mendengar perkataan Luo Ying. Xie Yujia menoleh pada Hao Ren, tetapi tiba-tiba Hao Ren tidak tahu kemana harus melihat. Sekarang kau telah berkomitmen penuh dengan hubungan itu, kau bahkan tidak punya waktu mengerjakan pekerjaan rumahmu? Apa kau bersamanya sepanjang akhir pekan ini? Luo Ying bertanya lagi. Kemarahan Zhao Yanzi berubah menjadi rasa malu. Betapa terkejutnya dia saat Luo Ying menebak semuanya dengan benar. Pada saat bersamaan, hati Hao Ren tersentak, kedengarannya dia yang harus disalahkan. Aku mengenal seorang guru dari sekolah tinggi menengah pertama kota utara, dan aku akan menemukan Hao Ren itu suatu saat untuk berbicara dengannya, Luo Ying berkata dengan serius. Wali kelas yang hebat. Untuk mengejarku lintas sekolah. Hao Ren tertegun saat duduk di sebelah meja Nona Jin. Luo Ying mengubah nada suaranya kembali ke nadanya yang bersahabat setelah beberapa pernyataan. Aku akan membiarkannya kali ini. Kembalilah ke kelas. Zhao Yanzi langsung berjalan menuju pintu kantor setelah mendengar itu. Nona Jin masih cukup muda, dan dia tidak mau melepaskannya. Nona Luo, Anda akan melepaskannya begitu saja, tanyanya. Aku bisa apa lagi? Periksa laciku. Luo Ying menarik lacinya terbuka dan berkata, ada lusinan laporan refleksi dirinya di sini. Hao Ren sedikit mendesah, berpikir, Zhao Yanzi seperti diriku saat aku seumurnya. Pembuat laporan refleksi diri yang hebat. Dan kau, Luo Ying berbalik pada Hao Ren dan berkata padanya, sebagai sepupunya, kau harus memberitahunya untuk lebih memusatkan perhatian pada pelajarannya. Hao Ren berpikir, aku memberitahunya untuk belajar setiap hari. Jika bukan karena diriku, dia tidak akan jauh lebih baik di ujian tengah semesternya. Xie Yujia bingung saat dia mendengar Luo Ying menyebut Hao Ren sepupu dari Zhao Yanzi. Nona Jin berubah dari marah ke terkejut saat dia menemukan Hao Ren sepupu dari Zhao Yanzi. Ini artinya Zhao Yanzi adalah sepupu dari pacar murid favoritnya. Bagaimana kau akhir-akhir ini, Yujia? Kau seharusnya mahasiswa tingkat 2 sekarang, bukan? Luo Ying bertanya pada Xie Yujia. Ya, aku berada di tahun kedua, dan tes tengah semester juga baru selesai, jawab Xie Yujia dengan lembut. Murid baik sepertinya selalu populer di antara para guru. Hao Ren merasa canggung berdiri di antara mereka. Dia menyelinap ke pintu dan berkata pada Xie Yujia, aku akan berjalan-jalan di luar. Dia memberinya senyuman yang manis dan berkata, jangan pergi terlalu jauh. Kau mungkin tersesat. Hao Ren mengangguk dan keluar dari kantor. Dia merasakan stres dalam kantor, dan dia jauh merasa lega. Sementara berdiri di luar, dia samar-samar mendengar Luo Ying bertanya pada Xie Yujia dengan pelan,
Apa dia benar-benar pacarmu? Dia sebenarnya sangat baik, dan aku juga tahu Zhao Yanzi. Dia gadis yang baik. Xie Yujia berusaha membela Hao Ren dan Zhao Yanzi. Hao Ren pergi ke balkon kelas di depannya. Dia melihat ke jendela saat dia melewati kelas kedua dari kelas 8 dan melihat Zhao Yanzi mencoret-coret di buku catatannya yang kosong di kursinya, yang terletak di depan kelas. Beberapa murid berpaling padanya saat mereka menyadari seseorang ada di jendela. Zhao Yanzi melihat ke sana juga. Namun, dia segera menunduk ke buku catatannya begitu dia melihat Hao Ren. Dia memberikan lebih banyak kekuatan pada pulpen seolah-olah dia marah pada pulpen itu. Guru geologi mereka sedang menerangkan tekanan udara di papan tulis, dan dia memperhatikan keanehan di wajah Zhao Yanzi. Dia memanggil namanya dan menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi Zhao Yanzi tidak bisa menjawab sama sekali karena dia tidak mendengarkan. Zhao Yanzi ikut melihat pada Hao Ren yang berada dekat jendela dan tersipu malu. Hao Ren tersenyum, berpikir hari ini bukan hari yang baik bagi Zhao Yanzi. Kemudian dia berjalan ke lapangan olahraga. Setelah beberapa saat, dia berpikir sudah saatnya Xie Yujia selesai mengobrol dengan gurunya. Maka, dia kembali ke kantor di mana dia berada sebelumnya. Luo Ying menengadahkan kepalanya dari pekerjaan rumah yang sedang dia nilai dan berkata, Yujia ada di kantor sebelah. Hao Ren berdiam di pintu dan bertanya, bisa aku bicara dengan Anda sebentar, Nona Luo? Luo Ying berdiri dengan terkejut dan berjalan keluar kantor. Hao Ren anehnya merasa gugup menghadapi guru sekolah menegah seperti Luo Ying. Namun, dia menarik napas dalam dan berkata, sebenarnya, Zhao Yanzi sama sekali bukan anak yang buruk. Dia berada dalam banyak tekanan saat ini. Tolong lebih sabar kepadanya. Dia membolos, membantah guru-gurunya, membaca buku komik dan majalah di kelas, menyebabkan masalah dengan murid-murid dari kelas yang lebih tinggi. Bukankah itu cukup? Luo Ying bertanya pada Hao Ren. Mungkin dia tidak sepatuh Xie Yujia, tetapi bukan berarti dia bukan orang baik, Hao Ren berkata. Luo Ying menatap Hao Ren saat dia melihat ke dalam matanya dengan tulus. Mungkin caraku menilai murid-murid dari satu sisi dan terlalu sederhana. Namun, kemajuan nilai mereka adalah indikasi yang terbaik dari kerja keras mereka. Jika Zhao Yanzi bisa meraih peringkat ke-6 teratas di ujian final, aku akan merubah pandanganku padanya, kata Luo Ying. Hao Ren berpikir sesaat dan berkata, oke. Luo Ying menambahkan saat Hao Ren hendak pergi, Yujia adalah gadis yang sangat baik. Meski hubungan di universitas sering berakhir setelah lulus, aku masih ingin kau menjaganya dengan baik. Hao Ren melihatnya dan tidak tahu harus mengatakan apa. Ekspresi dan nada suara Luo Ying menunjukkan dia peduli dengan bekas muridnya. Dia sangat menyukaimu dari caranya membicarakanmu. Walaupun kau bukan muridku, aku bisa melihat kau bukan orang jahat. Jadi, tolong baiklah dengannya. Melihat Hao Ren terdiam, Luo Ying menambahkan. Hao Ren menguman dan menjawab sebelum menuju ke arah kantor yang lain. Xie Yujia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar kantor di saat yang bersamaan. Xie Yujia terkejut melihat Hao Ren dan Luo Ying di luar kantor dan bertanya, ada apa? Oh, dia bertanya padaku tentang Zhao Yanzi. Apa kau mau tunggu di sini sebentar, Yujia?
kita bisa makan malam bersama. Tidak apa-apa, Nona Luo. Aku masih perlu mengunjungi departemen sekolah tinggi. Xie Yujia menjawab dengan bersemangat. Oke, pergilah. Luo Ying tertawa dengan senang. Selamat tinggal, Nona Luo. Xie Yujia melambai dan menarik kaus Hao-Ren, membimbingnya turun tangga. Luo Ying menatap mereka dan tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia berpikir Hao-Ren sedikit lancang saat pertama kali dia melihatnya di pertemuan orang tua dan guru. Tetapi sekarang, dia berpikir Xie Yujia mungkin memiliki mata yang baik untuk memilih pria. Tetapi Zhao Yanzi seperti batu yang bengkok yang sulit untuk diasah. Dia akan memiliki nilai yang jauh lebih baik jika dia bersikap seperti Xie Yujia. Luo Ying mendesah sedikit dan kembali ke kantornya. Xie Yujia melihat Hao-Ren sekilas ketika mereka keluar dari gedung akademik. Aku akan ke departemen sekolah tinggi untuk mengunjungi beberapa orang guru. Apa kau ikut bersamaku, atau kau ingin berjalan mengelilingi kampus? Dia bertanya. Aku akan berjalan-jalan dan menemuimu nanti, kata Hao-Ren. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan malam. Xie Yujia tertawa senang. Dia berjalan melewati jembatan kecil di atas danau dan menuju ke arah gedung akademik di departemen sekolah tinggi. Melihat ke arahnya, Hao-Ren dapat membayangkan betapa muda dan energiknya Xie Yujia selama tahun-tahun sekolah menengahnya. Dia berpikir pada dirinya, jika ada gadis sepertinya di kelasku, aku mungkin juga akan menyukai. Di lapangan olahraga terdekat, ada 3 kelas yang sedang ada pelajaran pendidikan jasmani. Para anak laki-laki berlari sementara para gadis bercakap-cakap di pagar di samping lapangan olahraga. Ini hampir sama yang terjadi saat Hao-Ren berada di sekolah menengah. Dia menemukan anak tangga untuk diduduki dan diam-diam mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan sambil menonton anak-anak sekolah menengah berlari di lapangan olahraga. Seseorang dapat meletakkan harta alami di ruang dalam kalung tetapi bukan esensi alam yang tidak bisa dilihat. Hao-Ren ingin menyimpan esensi alam di kalungnya sehingga dia dapat menggunakannya untuk mempercepat kecepatan kultivasinya. Tetapi kelihatannya tidak bekerja seperti itu. Menurut hasil tes yang diberikan Lu Linlin dan Lu Lili padanya, Hao-Ren terutama menekankan pada penyerapan elemen besi dan kayu. Mutiara emas milik Suhan dapat membantunya dengan elemen logam, tetapi dia harus bergantung pada usahanya sendiri untuk menyerap elemen kayu. Meski gulungan pedang cahaya pemecah bayangan bisa mengubah elemen yang berbeda, pasti ada fondasi yang utama. Elemen tipis di dalam tubuh Hao-Ren tidak bisa mengubahnya dengan efisien. Akan lebih baik hanya menyerapnya dari alam. Esensi alam bersirkulasi di dalam tubuh Hao-Ren sesuai dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan sebanyak 7 kali sampai lebih jauh menstabilkan bukaan kedua di intisari naga. Tidak lama, para murid berkumpul bersama di lapangan olahraga. Bel berbunyi, dan para murid dibubarkan. Gedung akademik di belakang Hao-Ren tiba-tiba juga menjadi ramai. Para murid keluar dari kelas mereka dan berjalan sekitar balkon dan tangga-tangga. Hao-Ren ingin menemui Zhao Yanzi, tetapi dia tidak ingin menyebabkan masalah baginya. Maka, dia berdiri dan mulai untuk berjalan keliling kampus. Paman. Zhao Yanzi mendadak memanggilnya dari belakang. Hao-Ren berbalik dan melihatnya berlari keluar dari gedung akademik dengan seragam sekolah birunya. Hao-Ren berdiri diam sampai Zhao Yanzi tiba di depannya. Ling,
Teman baik Zhao Yanzi dari sekolah mengikuti. Kelas 8, kelas kedua, Zhao Yanzi. Sebuah tag nama dipasang di bawah lencana sekolah seragam Zhao Yanzi. Apa yang kau lakukan di sini? Dia bertanya, sedikit terengah-engah. Aku ada ke sini untuk menemuimu, kata Hao-Ren. Di mana dia? Tanya Zhao Yanzi dengan agresif. Hao-Ren tahu dia bertanya tentang Xie Yujia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya di departemen sekolah tinggi. Kau ada ke sini bersamanya, bukan? Zhao Yanzi menaikkan kepalanya dan menatap Hao-Ren dengan marah. Oke. Apapun yang kau katakan. Hao-Ren tidak repot berdebat dengannya, lagi pula dia ada di sekolahnya. Zhao Yanzi semakin marah pada sikap Hao-Ren. Kau ada di kantor hanya untuk melihatku malu, bukan? Aku bukan murid sekolah ini atau kenalan gurumu. Apa yang harus kukatakan? Hao-Ren bertanya sambil berpikir, mungkin salahku sehingga kau harus menyontek pekerjaan rumahmu, tetapi jelas salahmu bisa ketahuan. Kapan kau akan kembali? Nada suara Zhao Yanzi sedikit menghangat. Mungkin sebentar lagi, jawab Hao-Ren. Tunggu di gerbang sekolah saat sekolah berakhir, katanya. Hao-Ren ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ling berdiri di sebelah Zhao Yanzi dan memeriksa Hao-Ren selama mereka berbicara. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Paman. Ini dari pertama kali dia melihatnya. Apa pacarmu ke sini untuk bertemu denganmu lagi? Beberapa gadis berlari mendekat dan berteriak di sebelah mereka. Zhao Yanzi menggigit bibirnya dan tersenyum senang. Dia berbalik untuk memukuli mereka pelan-pelan tanpa menjelaskan. Para gadis tertawa semakin keras saat mereka melarikan diri. Hao-Ren melihat ke sekeliling dan menyadari para murid di balkon semuanya bersandar di pagar dan melihatnya dan Zhao Yanzi. Sekumpulan murid sekolah menengah mengamati mereka ketika mereka berbicara dekat gedung akademik. Zhao Yanzi adalah gadis yang populer yang namanya sering disebutkan di departemen sekolah tinggi. Gosip seperti pacarnya dari sekolah lain datang menemui dia tidak diragukan dengan cepat menyebar ke seluruh departemen sekolah menengah. Zhao Yanzi, cium, gadis-gadis yang melarikan diri kembali mengelilingi dan berteriak bersama-sama. Jelas mereka telah merencanakan ini. Zhao Yanzi, cium, beberapa pria di balkon lantai kedua juga berteriak. Cium, cium, pria lain mengikuti ucapan mereka. Wajah Zhao Yanzi memerah saat dia memukul bahu Hao-Ren. Jangan datang untuk menemuiku di sekolah lagi. Zhao Yanzi, cium. Zhao Yanzi, cium. Teriakan telah berubah menjadi nyanyian dari balkon. Murid-murid di sini tukang gosip. Hao-Ren tahu hal ini pasti akan menarik guru-guru keluar dari kantor mereka, jadi dia bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Zhao Yanzi tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan suara yang sepelan mungkin, sebuah pelukan sudah cukup. Hao-Ren berpikir dia salah dengar di antara semua teriakan dari para murid. Bodoh, dia memukul dada Hao-Ren dan maju setengah langkah ke depan ke dalam pelukan Hao-Ren. Oh. Semua murid langsung menjadi semakin heboh. Wajah Hao-Ren bersemu merah hingga ke leher. Ini pertama kali dia memeluk seorang gadis di muka umum. Apa yang kalian teriakan?
Seorang guru kurus melesat keluar dari kantornya. Hao Ren tiba-tiba berbalik dan melarikan diri setelah melihat bagaimana situasinya berubah. Karena dia berada di level Kan, dia bisa berlari seolah-olah terbang. Dia segera menghilang ke dalam bayangan pohon dengan segera. Zhao Yanzi menyentuh pipinya yang panas dan berkata pada Ling sambil mengangkat kepalanya, "Ayo, aku akan membelikanmu teh gelembung di toko sudut sekolah." Mereka berdua berjalan menjauh di bawah tatapan semua orang. Selebriti, sekolah akhirnya menimbulkan tornado. Para murid pria semuanya mengingat Hao Ren sebagai pria yang membuat Zhao Yanzi, yang tidak setuju pergi dengan siapapun, dalam pelukannya.